Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami dengan aku sebagai host Akbar Dana Saputra, dan yang lagi sama aku hari ini adalah Mas. Adiana Samuel Alim. Nah, gimana kabar kalian nih teman-teman? Aku harap kalian di rumah dan nonton dengan kondisi yang sehat dan bahagia tentunya. Nah teman-teman, hari ini kita mau membahas yang namanya membangun budaya perdamaian, suara siswa tolak kekerasan. Nah, hal ini itu berkaitan sama yang namanya kekerasan ya teman-teman. Dan tentu saja kita udah mendatangkan narasumber yang sangat paham sama apa sih kekerasan itu. Nah, kenapa sih topik ini penting untuk kita bahas? Ya, karena masih seringnya terjadi kekerasan terutama di lingkungan sekolah. Dan hal ini tentu saja harus kita cegah, harus kita hindari agar tercipta lingkungan sekolah yang aman dan damai serta nyaman untuk para siswa belajar. Nah, teman-teman, masuk ke topik pembahasan nih. Mas Adi, apa sih kekerasan itu? Apa kekerasan itu adalah hal-hal yang keras atau kekerasan atau gimana Mas Adi? Oke, jadi kekerasan itu menurut aku, kekerasan adalah penggunaan kekuatan atau kekuasaan yang menyebabkan kerugian bagi si korban, seperti kerugian psikologis, seperti trauma, bahkan yang paling buruk itu kematian. Baik Mas Adi. Nah, mungkin ada nggak sih Mas Adi kayak data-data kekerasan mungkin yang terjadi di Indonesia selama beberapa tahun ini? Oke, di sini ada data dari JPPI melaporkan 573 kasus kekerasan di pendidikan pada tahun 2024, meningkat dari 194 kasus pada tahun 2022, 142 kasus pada tahun 2021, dan 91 kasus pada tahun 2020. Dari data ini, kita bisa lihat maraknya keganasan pelaku kekerasan di sekitar kita. Jadi kita wajib untuk berhati-hati pada orang sekitar kita. Gitu sih Mas Akbar. Oh, baik Mas Adi. Ternyata kekerasan di Indonesia itu setiap tahun termasuknya meningkat ya Mas Adi ya. Iya, Dan benar-benar. ini tentu saja berkaitan dengan kesadaran kita untuk dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif itu bagaimana. Nah, Mas Adi, ada nggak sih contoh yang lebih spesifik tentang kekerasan yang mungkin pernah terjadi di Indonesia itu gimana? Ya, mungkin ada salah satu kasus yang sempat viral pada tahun 2024. Itu di Klaten, SMA Klaten itu ada ketua OSIS yang sedang berulang tahun, berinisial FN, berumur 18 tahun. Jadi dia itu diberi kejutan oleh teman-temannya, dilempari tepung, dan teman-temannya itu ada 3 orang teman. Dia memegangi si FN ini untuk diceburkan ke dalam kolam. Nah, si FN ini diceburkan ke dalam kolam, lalu dia untuk naiknya itu kesusahan dari kolamnya itu. Dia lalu menginjak ada kabel dari pompa air, entah bagaimana tersetrum. Lalu kedua temannya ini niatnya untuk menolong si korban FN ini. Oh, jadi dua orang tadi berniat mau menolong si FN ya Mas Adi, tapi gimana terus kelanjutannya? Jadi si dua temannya ini malah ikut tersetrum. Oh no. Ketiga korban ini lalu dibawa ke rumah sakit. Naasnya si korban FN ini tidak selamat. Astaga, turut berduka cita, tapi kok bisa-bisanya sih ya dari sebuah candaan yang awalnya itu niatnya cuma untuk memberi kejutan malah berujung pada hilangnya nyawa seorang, dan ini merupakan hal yang sangat kita sayangkan ya. Banyak hal yang mungkin bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan atau terjadinya konflik itu dengan pertama ada toleransi, empati,
terus saling menghargai, tidak saling mengejek, tidak saling merendahkan. Terus komunikasi yang efektif itu sangat diperlukan dalam menciptakan lingkungan yang aman, situasi yang kondusif, sehingga ya hal ini tentu saja penting bagi kita untuk dapat kita terapkan, dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ya dari penjelasan yang udah Mas Adi ceritakan pada kita ya, yang pertama yaitu bahwa kekerasan itu tidak serta-merta berbentuk tindakan fisik, tapi juga bisa berbentuk kekuasaan atau tekanan dari pihak yang lebih tinggi ke pihak yang lebih rendah, sehingga berdampak buruk pada psikologis atau batin orang yang ditindasnya. Terus dan kasus kekerasan di Indonesia itu dilihat dari data yang ada, setiap tahun itu terjadi peningkatan. Hal ini sangat miris banget. Kok bisa sekolah yang harusnya menjadi tempat kita belajar kok malah menjadi tempat terjadinya kekerasan? Dan hal ini merupakan hal yang sangat disayangkan bagi kita, generasi-generasi muda. Bagaimana kok bisa hal ini terjadi gitu. Baik, yang terakhir, jadi budaya perdamaian dan anti kekerasan di lingkungan sekolah itu saling berkaitan ya teman-teman, dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Dengan kita menerapkan budaya perdamaian seperti empati, toleransi, lalu ada komunikasi yang efektif, kita dapat membekali diri kita dalam menyelesaikan konflik tanpa adanya kekerasan. Nah, baik, demikian yang dapat aku sama Mas Adi mungkin bincang-bincang pada kesempatan kali ini. Yuk, mulai dari diri sendiri, Tolak segala kekerasan dan jadilah agen perdamaian di lingkungan kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.